Menurut saya ini negara yang terbaik untuk ditinggalin atau ditempatin. Nah, ini aku mau bantu jawab dari opini saya, seorang yang sudah mencapai level sukses tertentu di dunia kripto, dan itu membuat saya bisa basically jalan bebas, bisa kunjungin banyak negara dan mengalami banyak hal yang nggak semua orang bisa mengalami. Dan dari situ saya ada perspektif yang mungkin bisa bantu kalian, apalagi kalau, karena kadang-kadang bagus untuk bisa membayangin apa sih dunianya atau hidup kamu kayak apa kalau sudah bisa mencapai sukses tertentu. Yang mana benar-benar hidup bisa bebas, bisa miliki atau mengalami pengalaman apapun yang you mau tanpa harus pikirin duitnya, right? Ini suatu hal yang you kalau belum mencapai level itu ada bagusnya untuk bisa benar-benar nyerap dan rasain feelingnya. So itu yang aku berusaha komunikasiin di satu video kali ini, oke? Nah, omong gitu, jawaban saya itu nggak jawaban lurus, bukan straightforward, dan ada alasan penting kenapa. Karena begini, mana itu negara terbaik untuk ditinggalin akan tergantung dengan beberapa faktor. Di saat itu, mental kamu itu seperti apa, keuangan kamu, kondisinya seperti apa, kebutuhan kamu seperti apa, maka jawaban mana itu terbaik untuk ditinggalin akan beda-beda. Ini aku kasih contoh yang sederhana. Dulu aku bener-bener miskin pol. ya, gak ada apa-apa, gak ada kenalan apa-apa, gak ada, I'm really dari nol. Dan di saat itu, tempatin saya di tempat saya sekarang yang gak ada siapa-siapa, yang semuanya alam, malah gak akan happy, karena di saat itu yang saya butuh, mental saya mencari peluang, mental saya mencari koneksi, mental saya mencari bahkan ke hal kayak jodoh, Jadi aku maunya tempat yang banyak orang, yang karena kalau gak ada duit, biaya hidup juga hal yang dipikirkan kan, tempat tinggal yang murah, right? And kalau jawabannya seperti gitu, berarti negara seperti Indonesia sangat bagus, gitu loh. Thailand juga bagus, dua negara yang murah, banyak orang, bla bla bla, right? Tapi di saat sudah ada keuangan yang level tertentu, yang intinya itu kayak, ya you bisalah beli atau ngalamin apapun tanpa mikirin duit, jawabannya mulai berubah, gitu. Oke, nah saya tuh pertama kali mencapai sukses, konsumerismenya atau hedonismenya itu muncul, gitu loh. Pertama kalinya ya, lama-lama udah jadi tahu gitu. Jadi awal-awal mencapai sukses, iya jalan-jalan kemana-mana dan hidupnya itu bener-bener mewah, gitu loh. Tapi yang aku rasakan justru nggak happy, funny. Gak happy mengalami hal-hal yang selalu dikejar sebagai impian orang. Ternyata ketika sudah mencapai, mungkin bisa dikatakan stabilitas dan kebebasan uang ya. Mungkin kita kasih judulnya begitu. Kalau sudah mencapai itu, justru yang diperhatikan itu hal-hal kayak yang justru gak ada hubungan sama duit, gitu loh. Relationships, siapa yang dekat dengan lingkungan kamu, what kind of dinamika yang you pingin antara ya orang-orang yang kamu cintai, itu penting. Kesehatan, so ketika sudah ada duit, ya aku bisa nafas bagus gak malam ini, aku tidurnya enak gak, badanku sehat gak, makananku bagus gak, giziku bagus gak, udara yang saya nafas bagus gak, gitu loh. Ini semua jadi hal-hal yang ketika uang sudah bukan lagi hal yang dipikirkan, maka itu yang jadi pikiran yang saya pribadi ya. And dari situ, kalau saya boleh izin bilang, Indonesia ada banyak kekurangan dari sisi kesehatan, oke? Udah gak perlu ngomong lagi lah, you kalau udah pernah tinggal di Jakarta pasti tau lah. Ya, berapa polusinya, debunya, sakitnya itu gampang banget ya. So, kalau omong kesehatan, ya mungkin bukan Indonesia yang top pick. Okay. Yang pernah saya pribadi bilang, rasakan dan bilang, ya that's very clean, bersih sekali. Mungkin yang terbersih yang pernah saya kunjungin dua negara, Jepang sama Australia, right? Dua negara yang sangat amat bersih sekali, right? Namun kalau tinggal di negara seperti itu tapi nggak ada sumber income, ya stres juga, paham ya? So kalau mau tinggal di negara-negara yang bisa dikatakan bersih, kualitas makanannya sangat premium dan lain-lain, ada satu hal lagi yang harus ditambahkan, harus ada stabilitas income yang most likely, kemungkinan besar harus sumber income yang online. Dalam hal ini, dunia kripto saya sangat bersyukur ada di dunia kripto, karena ada Bitcoin, karena ada hal-hal yang derivatifnya dunia kripto ini, itu membuat dimanapun saya mau tinggal bisa menghasilkan asal ada internet. Dan zaman sekarang, even di tengah, you kalau lihat dari angle ini di belakang saya, itu pemandangannya itu gunung-gunung, right? Di negara area seperti ini, kalau you gak ada akses internet ya mati juga. So sekarang ada produk kayak Starlink punyanya si SpaceX, Elon Musk, yang membuat jaringan internet itu di mana-mana bisa gitu. Dan asal bisa hasilkan. Dan salah satu cara yang paling menguntungkan ya memang dunia kripto.
buat saya pribadi. Ini aku cuma sharing ya, dan itu bisa di mana pun, dari HP, dari laptop, oke? Nah, omong gitu. So, kalau ini kita omong, mana itu negara terbaik untuk ditinggalin? Jawaban itu sangat amat relatif ke sekarang ini yang penting buat kamu apa. Tapi harus ada clear visi, pemandangannya harus very jelas. Goal kamu finalnya apa? Karena mayoritas orang nggak bisa mikir lebih dari 1 tahun, 2 tahun, mentok-mentok berapa minggu ke depan. So aku tanya kamu deh, rencana kamu apa ke depannya? Paling cuma bisa jawab berapa bulan doang. Paham ya? Right? Jarang banget ada yang 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang aku maunya kayak apa. Tapi justru kalau kamu lihat business leader atau orang-orang yang bisa maju, rata-rata punya visi yang jangka panjang gitu loh. 3 tahun seperti apa, 5 tahun seperti apa, 7 tahun seperti apa, 10 tahun seperti apa, sehingga setiap langkah yang kita lakukan setiap hari itu improvement besok dan besok lagi dan besok lagi dan besok lagi dan besok lagi untuk mencapai final vision kita gitu loh. Nah, tapi omong gitu, ini aku pinjam dari Donald Trump sih. Donald Trump yang pernah bilang gini, dia bilang yang kamu harus bisa fleksibel itu jalur mencapai goal. Tapi yang nggak boleh ganti adalah goalnya sendiri, gitu loh. Dalam arti, kalau goal kamu adalah apa deh, negara mana punya, kalau Indo ya Indo lah, punya aset apa saja, punya pengalaman seperti apa, bagian itu nggak boleh berubah, gitu. Yang boleh berubah adalah jalur mencapai titik itu, right? Udah coba 3 bulan dengan jalur A, ternyata nggak sesuai, fleksibel ganti. Sambil mencari mana itu arah atau jalur paling dekat mencapai titik final. Nah, omong gitu, boleh kasih honorable mention beberapa negara ya. Kalau mau makanan enak banget tapi murah, dan murahnya itu murah pol, lebih murah dari Indo. Menurut saya Vietnam lumayan. Vietnam very cheap dan bahannya itu bagus-bagus. Kalau kamu lihat ke negara Vietnam, kalau kamu pernah kunjungi negara itu, hampir gak ada orang yang gemuk, obes, gak ada. Tapi makanannya berkualitas, tapi murah. Ya, so itu Vietnam. Kalau mencari metropolitan atau kota yang lengkap, bersih, aksesibilitasnya bagus, murah, Thailand, Bangkok, itu menurut saya pribadi. Belanja fashion paling bagus menurut saya Korea. Fashion, make up, kosmetik, kecantikan dan lain-lain. Of course it's Korea. So just a few honorable mentions lah. Tapi sekali lagi, mau negara manapun, kalau holiday beda cerita lah. Holiday kan cuma holiday. Tempat tinggal justru itu tergantung ke kamunya saat itu. Lagi di level pikiran apa, kondisi keuangan seperti apa, dan kebutuhan seperti apa. Itu akan menentukan mana itu yang itu opini saya pribadi. So, mungkin kamu terima, mungkin enggak, mungkin kamu ngotot, gak ada negara yang lebih bagus dari up to you, but that's my opinion. Sementara itu, ya fokus hasilkan uang, fokus mengembangkan kekayaan supaya bisa bebas pilih tempat tinggal yang kamu pingin. And menurut saya, it's crypto. Menurut saya itu yang kita bahas di dalam komunitas. So see you guys next time, and semoga bisa mencapai semua impian kalian. Amin.